Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati, saya Putri Utami Remidianti, selaku pembicara pertama tim oposisi menolak dengan tegas posisi perdebatan kita pada pagi hari ini, yakni Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Penolakan ini bukan karena kami mengabaikan pentingnya kualitas dalam kepemimpinan politik, tetapi karena mekanisme yang ditawarkan oleh tim pro justru bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuka ruang ketimpangan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dalam sistem politik kita. Untuk itu, akan saya jelaskan terlebih dahulu mekanisme dari tim oposisi agar posisi kami dapat dipahami secara utuh. Pertama, kami meyakini bahwa hak mencalonkan diri adalah hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Maka penyaringan atau seleksi harus tetap diserahkan kepada rakyat melalui pemilu, bukan melalui lembaga ujian. Kedua, kami tidak menolak pentingnya kompetensi, tetapi menekankan bahwa kompetensi politik tidak bisa diukur secara objektif lewat tes tulis atau soal pilihan ganda. Kepemimpinan butuh pemahaman konteks langsung, kepekaan sosial, dan integritas yang menjadi sesuatu yang tidak muncul dari yang sebatas nilai angka saja. Ketiga, untuk memperbaiki kualitas politik, kami menawarkan mekanisme yang lebih demokratis. Di antaranya, pertama, mendorong transparansi rekam jejak kandidat. Kedua, menghadirkan debat publik terbuka. Dan ketiga, menginisiasikan program untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar masyarakat bisa menilai siapa yang pantas memimpin. Kemudian masuk ke dalam argumentasi tim oposisi. Mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi adalah bentuk dari penyempitan demokrasi yang tidak menjamin hadirnya pemimpin yang berkualitas, bahkan berpotensi menjadi alat seleksi politik yang berbahaya. Argumentasi tim oposisi berdasar. Mengapa? Karena politik bukanlah kompetensi tunggal. Tes bukanlah alat ukur yang adil. Tes hanya mengukur kemampuan akademis dan teori, sedangkan politik adalah praktik. Banyak tokoh besar bangsa ini yang tidak lahir dari bangku kuliah atau nilai ujian, tetapi dari perjuangan dan interaksi langsung dengan masyarakat. Menerapkan tes kompetensi akan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Siapa yang membuat soal, siapa yang menentukan kelulusan, standar seperti apa yang akan dianggap layak. Semua pertanyaan ini menunjukkan betapa mudahnya sistem ini akan disusupi oleh kepentingan dari penguasa tertentu. Alih-alih menyaring pemimpin berkualitas, sistem ini bisa menjadi alat untuk menghambat calon-calon pemimpin kritis yang tidak sejalan dengan pemikiran penguasa tertentu. Mari kita ambil analogi balik untuk tim pro. Tim pro menyatakan untuk mengemudi saja butuh SIM, apalagi untuk memimpin negara. Akan kami jawab dengan tegas dan kami tegaskan bahwa mengemudi adalah aktivitas tunggal, teknis, dan berulang dengan standar yang sudah jelas, maka bisa dibuat ujiannya. Sedangkan politik bersifat dinamis, penuh pertimbangan sosial, melibatkan jutaan kehidupan manusia, dan terkadang justru harus keluar dari teori, bukan hanya terpaku dengan materi. Contoh nyata dari permulaan bangsa kita, bangsa Indonesia, Bung Karno dulu tidak sama sekali lulus tes apapun untuk dapat memimpin republik ini, tapi lewat pemikiran, pengorbanan, dan kepemimpinannya, bangsa ini akhirnya merdeka. Jika mosi ini diterapkan, maka kita akan menciptakan sistem demokrasi yang semu, di mana rakyat hanya boleh memilih dari orang-orang yang lolos standar lembaga tertentu, standar yang bisa saja disalahgunakan oleh penguasa yang ingin menguasai sistem pemerintahan. Justru, sistem tes kompetensi akan mempermudah oknum mengatur jenis soal, bidang, poin, dan kriteria atau kandidat seperti apa yang memang penguasa tertentu inginkan. Dewan Juri yang saya hormati, pemimpin bukan hanya operator, tetapi pemukul mandat rakyat. Dan mandat itu tidak bisa ditentukan oleh soal pilihan ganda, melainkan kepercayaan publik yang harus dijaga.
Tim pro mengatakan tes ini akan mengurangi potensi munculnya kebijakan yang ngawur dengan menerapkan atau menguji dasar-dasar kemampuan dari kandidat. Tapi mari kita lihat kenyataannya di lapangan. Banyak pejabat yang berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, bahkan doktor. Namun mereka tetap melakukan korupsi, otoriter, dan gagal menyentuh kebutuhan rakyat. Kita lihat di sini bahwa tes ini tidaklah menjadi urgensi dan tim pro gagal menjelaskan bahwa tes kompetensi menjadi akar yang akan memperbaiki permasalahan politik negara kita. Akan saya sampaikan analoginya, menjadi pemimpin politik bukan seperti ikut ujian teori, tapi seperti menjadi nahkoda kapal. Yang terpenting bukan seberapa hebat ia menjawab pertanyaan di kelas, tapi seberapa mampu ia membawa kapal melewati badai. Daripada menimbulkan resiko baru penyalahgunaan, lebih baik demokrasi transparan kita kedepankan. Akan saya tegaskan 4 hal. Yang pertama, mewajibkan ujian kompetensi politik adalah bentuk kemunduran demokrasi karena memindahkan hak rakyat ke tangan lembaga penguji. Kedua, ujian tidak menjamin pemimpin yang baik, justru memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan hingga hilangnya transparansi politik di negara kita. Ketiga, solusi untuk meningkatkan kualitas politik adalah melalui politik yang merata, pendidikan, partisipasi publik yang aktif, dan penguatan sistem check and balance dari pemerintah. Keempat, dampak berkepanjangan akan timbul karena sistem yang membuat masyarakat merasa pilihan yang sudah dibatasi dari awal dari tes kompetensi tersebut oleh lembaga tertentu. Alih-alih transparansi justru akan menimbulkan kecurigaan baru bagi pihak-pihak tertentu. Bagian dari itu, Dewan Juri yang saya hormati, saya tegaskan kembali, kami selaku tim oposisi menolak dengan tegas mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yakni Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Terima kasih.